itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Di episode kali ini kita masih membahas seputar pedang. Bisa dijelaskan Pak dari warangkannya dulu nih? Oke. Pedang ini warangkanya dari kayu trembalo. Yang Di daerah mana itu biasanya? trembalo di Jawa banyak. Ya, ini trembalo. Kemudian yang gelap ini, coklat tua ini sono, ini sono keling ini. Jadi ini ada variasinya. Sambungan berarti. Ini disambung, jadi variasi aja. Ini kan. Terus kalau pegangannya ini, ya handle-nya ini diukir model Rajamala. Nah, bentuknya Rajamala ini itu apa? kayak buto ini, ya. Kayak raksasa, kepala raksasa itu. Modelnya beginilah. Rajamala, ya. Oke, kita lihat pedangnya ya, dalamnya ya. Pedang yang termasuk pedang panjang ini ukurannya ya. Oke. Namanya pedang apa ini? Kalau bentuknya atau dapur semacam keris juga pedang itu memiliki nama. Ini namanya pedang lameng. Ya, ini pedang lameng ini Jawa, tapi model semacam ini kalau di Sulawesi disebut namanya pedang alameng, bentuknya sama. Itu di sana disebut alameng, kalau di Jawa di sini pedang lameng. Itu, nah terus bentuknya modelnya adalah sisi atasnya ini tidak tajam, ya melengkung. Nah sisi yang bawah yang tajam adalah yang di bawah ini. Kalau secara fungsi karena ketajamannya di bawah itu memang untuk pedang sabet, untuk nyabet ini, bukan penusuk. Ya. Oke. Terus seperti pedang-pedang yang berkualitas tinggi, bikinan empu-empu yang bagus di dalam keraton, punggungnya ini juga tidak datar. Ya, seperti pedang-pedang yang sebelumnya kita review ya, itu juga begitu. Jadi ini cenderung punggungnya itu agak ada punuknya gitu, ada punuknya. Ini juga ada punuknya ini kalau dilihat. Oke, ini ada punuknya terus sampai gini. Terus Pedangnya ini pamornya ada nggak sih? Kalau ada, pamor apa? Ada pamor, cuma ini memang agak kelem ya, kelem, nggak terlalu kelihatan. Nggak begitu cemerlang. Ini pamornya tergolong pamor miring. Ya, dan di sini ada dua jenis pamor namanya, ya, ada dua pamor yang di bilah atas ini di punggung ini tergolong lar gangsir, tapi yang di bawah ini ada yang membentuk bulat-bulat begini, ini namanya pamor kul buntet. Jadi ada dua pamor, ini pedang dwi pamor, kul buntet dan pamor lar gangsir. Terus kalau artinya, kalau lar gangsir itu, lar itu sayap, gangsir itu hewan sejenis dengan jangkrik tapi besar. Jadi bentuknya sayap gangsir itu bentuknya kayak gini nih ditiru. Ya, nah ini termasuk lar gangsir yang rapat, dirapat. Nah ini pamornya tergolong pamor miring, pamor berdiri. Ya, jadi ini agak kurang jelas. Ini mestinya diwarangi lagi supaya bisa lebih luar ya pamornya. Tapi ini agak kelem. Ya. Terus di sini itu lar gangsir. Kalau yang di bawah ini kol buntet. Nah kol buntet itu nama yang mirip kayak kerang. Untuk kerang itu yang di laut itu cangkangnya itu kan, kerangnya itu kan kayak bunder-bunder begini kan, melingkar gini kan. Nah ini sama.
Berarti terinspirasi dari itu ya? Ya. Terus kalau secara filosofinya ya, biasanya sih doa-doa yang terkandung di dalam Tosanaji atau pusaka itu diperkirakan mengandung doa apa itu bisa dilihat dari pamornya. Nah, kalau yang pamor Largangsir itu adalah untuk doa yang terkandungnya untuk menangkal serangan gaib. Ya, jadi guna-guna kayak gitu ya, serangan gaib itu santet kayak begitu itu doanya itu empunya membuat Largangsir itu isinya. Terus kalau yang Kul Buntet itu lebih ke perlindungan dari serangan juga, dari serangan pihak luar. Jadi di situ modelnya untuk Kul Buntet. Jadi memang pedang ini diciptakan sebagai pusaka sebagai pusaka yang dimaksudkan adalah dibuat oleh empu itu agar pemiliknya, pemesannya itu mendapatkan perlindungan dari Tuhan, ya, dari serangan-serangan dari lawan yang berbentuk fisik maupun dari non fisik. Itu ceritanya. Ditangguhkan era apa juga? Oke, tangguh perkiraan ya Dik ya, dan masih bisa juga tidak akurat ya. Kalau hasil diskusi dari teman-teman Papa itu menyimpulkan bahwa melihat dari sisi materialnya ini ditangguh zaman Jenggolo. Jenggolo itu sepuh banget ya. Jenggolo itu sepuh banget, artinya kalau kita urutkan ketuaannya ya kan, dari Mataram, sebelum Mataram itu Keraton Pajang ya, kerajaannya. Sebelum Pajang itu Demak, kerajaan Demak. Sebelum kerajaan Demak itu Majapahit. Sebelum Majapahit Singosari ya kan. Sebelum Singosari itu Kediri. Nah, sebelum Kediri dari kerajaan besar itu pecahan dari kerajaan Kahuripan yang dibagi dua menjadi Kediri dan Jenggolo. Nah, jadi tua banget. Ini perkiraannya sih tahun 1100-an. Gitu. Perawatannya masih oke. Betul. Jadi ini bukan pusaka yang temuan atau pernah terpendam. Ya, tapi ini apakah pusaka yang kalau menurut dari pandangan pribadi ya, mungkin ini kayak bukan pusaka yang dipakai buat prajurit ya? Ya, kalau ini pusaka bukan buat perang kalau yang model kayak begini. Karena apa? Dibuat dengan pamor meteorit ya, dibuat dengan rapi, indah, dengan dua pamor. Ini dimaksudkan memang bukan untuk bertempur di lapangan, tetapi hanya sebagai perlindungan pusaka untuk piandel atau untuk menambah kepercayaan diri dari pemegangnya. Itu. Dan ini cukup berat dengan besi material yang sangat tulen, padat sekali pori-porinya, dan pamornya juga tertata rapi, lembut sekali. Nah, ini memang bikinan empu terkemuka. Ya kalau dulu nih Papa dapat keris ini tuh dari siapa? Dari Papa? Pedang ini? Ya, pedang ini, pusaka ini. Pedang ini lama dimiliki oleh teman Papa. Ya, dulu itu waktu dimiliki oleh teman Papa itu hanya disimpan. Ya. Sarung itu ditaruh di atas mari. Bukan di pintu. Itu kan pintu itu di atasnya kan ada kayak gitu. Nah, ditaruh di situ. Nah, memang katanya sih untuk perlindungan gitu, untuk melindungi supaya tidak ada pengaruh-pengaruh buruk yang masuk ke dalam rumah. Nah, terus ya ngobrol-ngobrol ya kan, terus akhirnya ya Papa tanya boleh nggak ini Papa mari gitu kan, untuk koleksi pribadi Papa. Nah, akhirnya boleh, ya sudah. Tapi ini udah lama sekali nih, mungkin sudah sekitar tahun 2006 Papa punya, jadi sudah 15 tahun.
Jadi yang memiliki apa namanya di zaman dulu yang punya pedian itu tuh kedudukannya bukan kayak orang biasa, mungkin dalam kerajaan gitu. Ya, jadi kalau zaman dulu itu sebenarnya ya mirip-mirip aja kayak zaman sekarang. Kalau mau barang yang bagus harganya mahal, ya kan? Kalau mau barang yang biasa juga harganya murah. Nah, kalau melihat dari bentuk pusaka model kayak begini ini, dengan pamor yang relatifnya ini penuh loh ini. Pamornya ini hampir penuh kan, yang cuma hanya yang tidak berpamor kan cuma pinggir-pinggir yang tajam ini. Nah ini makan material cukup banyak. Nah kalau zaman sekarang yang namanya pamor meteor itu sangat mahal, hitungannya gram-graman harganya. Nah ini mahal. Nah paling tidak ini pasti orang yang pesen saat itu ya orang yang kaya, itu banyak duit lah. Ya kan, banyak duit. Kalau enggak juga enggak akan mampu untuk memesan pedang dalam kondisi fisik semacam ini. Dan untuk usia yang ratusan tahun Pasti bukan material masih yang sangat bagus. sembarangan ya. Materialnya ini material pilihan dan ini sangat mahal deh ya. Kalau bikin zaman sekarang ya juga mahal sekali ya kan. Meteorit itu kan juga jarang, langka ya, dan sekarang bahkan impor. Itu kalau mau pesen yang keris untuk tombak yang baru yang dari meteorit itu impor dari Amerika Selatan, dan itu mahal ya. Jadi setidaknya orang itu punya duit, dan entah itu dari keluarga kerajaan, dari pembesar kerajaan ya kan, atau paling nggak pengusaha-pengusaha zaman dulu yang mempunyai harta yang cukup banyak untuk bisa memesan. Ya, saya kira itu cukup. Cukup sekian buat pembahasan pedang hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Tapi anak muda berpusaka baru luar biasa. Terima Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.